Ada. Oke lo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita mau panen cucunya King Killer ya. Ini adalah anakan dari pastol yang sempat kita jadikan sampel, yaitu anakan dari King Killer. Nah sekarang dia sudah berproduksi dan sudah menghasilkan anakan ya. Nah ini video pada saat pertama kali menetas. Dan ini juga video beberapa hari si indukan mengecek kondisi anakan di umur kurang lebih 3-4 hari. Nah ini sempat lama di dalam glodok karena pada saat itu mungkin indukannya masih penasaran dengan telur-telur yang lain ya. Tapi ternyata telur yang lain itu malah tidak menetas dan akhirnya ya kita panen cuma 1 ekor ya. Total telur 3 butir yang menetas 1. Nah ini dia indukan sudah pada nungguin. Jadi kita panen sekarang ini di umur 7-8 hari ya. Ini agak telat karena beberapa hari sebelumnya itu saya ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa panen cepat ya. Takutnya juga nanti nggak terawat dan kondisi anakan malah jadi makin lemah ya. Jadi seperti itu. Nah ini saya cari kameramen dulu untuk minta tolong videokan proses kita panen perdana anakan Blackfoot ya, karena kakinya ini hitam jadi saya namakan Blackfoot aja lah gitu ya. Nah ini adalah anakan dari King Killer. Nah, jadi lebih tepatnya lagi yang menetas ini adalah cucunya King Killer. Jadi untuk teman satu tetasannya ini udah dipersiapkan untuk lomba semua dan adik-adiknya malah udah turun lapangan semua. Dan ini malah turun ke dalam kandang ya. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting semua itu ada imbas baliknya ya. Seperti ini kan walaupun nggak menghasilkan piala, menghasilkan trotolan. Nah, oke. Kita sebelumnya siapkan dulu peralatannya. Ini ada kabel, pakan lolohan. Saya masih menggunakan AMS ya, dan dicampur dengan pakan lolohan yang lain. Nah ini tempat naruh pakan lolohannya ya. Nah ini dia. Nah, ada semprot-semprot untuk kebutuhan nanti kalau siapa tahu ada semut, kita kasih semut. Nah kemudian ini juga penting untuk ngambil kotorannya ya. Sebenarnya bisa juga untuk ngelola pakai itu tapi nggak usah lah. Oke langsung saja kita masuk ke dalam kandang. Nah ini dia. Kami masuk semua ya. Jadi membiasakan murai batu ini nggak gampang stres ya. Karena yang sudah-sudah itu nggak bisa orang lain masuk ke dalam kandang tangkaran ya. Nah kalau saya malah kebalikannya, harus si murai ini harus biasa dengan manusia ya. Kalau bisa bergantian terus yang ngasih makan dan masuk ke dalam kandang ini. Nah ini dia, kita lihat alhamdulillah menetas 1 ekor, sudah mulai besar, udah mulai pecah bulu tapi belum begitu menyeluruh ya. Nah ini telurnya dulu kita ambil. Ini telurnya kondisinya busuk ya. Sepertinya ngisi juga mungkin banyak faktor ya, entah kekurangan, entah terlalu panas atau kekurangan asupan makanannya pada saat itu. Nah nggak apa-apa, nggak tahu lah, seperti itu. Ini dia 1 poin. Untuk bahan sarangnya ini saya kasih sabut-sabut kelapa kayak gitu ya. Itu saya beli di toko online. Sebenarnya juga bisa pakai pohon pinus, bisa ya, cemara. Nah, ini indukannya, ini bapakannya ya. Bapakannya sebenarnya ekornya lumayan panjang, cuma karena kemarin, nah ini mau ngasih makan ini. Karena kemarin gagal ngurak ya. Bukan gagal ngurak, tapi nguraknya itu nggak sempurna ya, sehingga ekornya pendek ya.
Oke, kita keluar dulu dari kandang. Nah, ini dia. Jadi untuk murai yang di sini memang saya biasakan terbiasa dengan orang-orang. Dan juga sebenarnya si pastol ini atau bapakannya ini hasil dari kebun kita sendiri juga ya. Jadi dari kecil sampai besar yang ngerawat juga kita, sehingga dia itu ya sudah terbiasa lah dengan kami. Oke, ini kita masuk ke dalam kandang inkubator modifikasi kita sendiri ya. Nah, ini inkubatornya seperti ini nih. Ya, Anda bisa dilihat di situ. Nih, maaf ya, kameranya susah cari fokus. Tuh, alhamdulillah. Kita menggunakan lampu kuning ya, bebas mau watt yang berapa, yang penting lampu kuning. Di toko-toko listrik itu juga udah banyak, masih ada lah gitu ya. Karena kebutuhan lampu ini juga banyak, untuk unggas-unggas juga diberi lampu seperti ini. Ini dia kondisinya ya. Masih belum pecah semua ya bulunya. Wajar untuk hari pertama itu mungkin agak susah untuk proses makannya ya, masih dibantu-bantu dengan cara agak dipaksa sedikit, kita buka mulutnya dan baru disuapkan. Jadi seperti itu. Maklum, apalagi kita panennya sudah pecah bulu seperti ini. Seharusnya yang lebih bagus itu lebih kecil dari ini ya. Nah, ini nih contoh telur yang zong tadi ya. Ini kita langsung center aja ya, kita center untuk memastikan telur ini kosong atau ngisi atau busuk gitu ya. Biasanya kalau dia busuk itu ngisi ya. Itu terkendala adalah dari proses pengeraman ataupun asupan makanan yang masuk ke dalam ini. Juga bisa jadi disebabkan bakteri ataupun virus ya. Tuh, ini udah ringan nih, udah. Apanya itu? Nah, ini bisa terlihat dari sini ya. Telurnya warnanya gelap, kalau di center itu nandakan telur tersebut busuk ya, gagal menetas. Oke, terima kasih sudah menonton. Saya Kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.